Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan aplikasi Erapor berbasis website ini. Dalam aplikasi ini terdapat dua aktor, yaitu admin dan juga guru. Baik, untuk aktor admin kita akan melakukan login terlebih dahulu. Ini adalah tampilan dashboard dari admin. Di sini tertera selamat datang di aplikasi Erapor Online K13. Anda login sebagai administrator. Selanjutnya pada bagian menu di sini ada master guru, home siswa, master kelas, master mapel, master ekstra, backup data, set tahun aktif, set kelas, set mapel, dan juga set wali kelas, dan juga ada ubah password. Selanjutnya bisa kita lihat terlebih dahulu untuk bagian master guru. Di sini kita bisa lihat ada list daftar dari guru tersebut. Untuk NIP-nya 0 itu adalah NIP yang guru yang belum memiliki NIP, maksud saya ya. Untuk menambahkan data guru itu bisa kita tambah di bagian sini, klik tambah dan klik NIP-nya, misalnya 1973, 1982 atau sebagainya. Untuk bagian nama, misal kita buat nama tes saja ya, tes. Untuk guru BK, apakah dia guru BK atau bukan, itu bisa diklik di sini. Jadi di sini kita contohkan untuk tes itu bukan guru BK. Klik simpan dan di sini akan tertera tes adalah guru dan belum teraktif. Maksudnya belum teraktif berarti guru tersebut belum bisa login memakai username atau belum memiliki akun dari aplikasi ini. Untuk itu kita harus melakukan klik aktifkan user, dan untuk klik untuk password username dan passwordnya itu di sini ada ya, untuk tes, dan juga passwordnya itu guru 123. Selanjutnya ada master siswa, itu di sini ini kita hapus dulu ya. Oke, untuk master siswa ini adalah tampilannya, ada 1 2 3 4 5 itu untuk jumlahnya itu ada 105 siswa ya. Untuk menambahkan master siswa itu bisa dengan cara melakukan impor data, dengan cara melakukan format impornya dulu. Selanjutnya kita melakukan melakukan input pada Excel yang sudah sesuai dengan format yang sudah kita download, kemudian melakukan impor data. Di sini kita memilih file yang tadi yang sudah kita inputkan beberapa mahasiswa yang tadi, dan kita klik simpan, dan semua siswa akan tampil di sini. Untuk menambahkannya secara manual itu tinggal klik tambah, dan di sini NISN, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, status, anak ke berapa, alamat, nomor telepon, sekolah asal itu bisa diisi atau tidak, diterima di kelas berapa, diterima tanggal berapa. Untuk nomor ijazah, tahun ijazah, nomor SKU dan tahun SKU itu bisa diisi atau tidak. Untuk nama ayah, nama ibu, alamat ortu, telepon ortu, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, dan juga nama wali, alamat wali itu bisa diisi atau tidak. Dan bisa klik foto juga untuk memilih. Jika ada foto bisa klik simpan ketika sudah melakukan input data. Bisa kita coba di sini, misalnya NIS-nya 1212, NIS-nya 2121 mungkin. Untuk namanya misalnya kita buat tes aja. Untuk jenis kelaminnya mungkin laki-laki, tempat lahir Palembang, tanggal lahir kita buat seperti ini saja ya. Oke, untuk agamanya status anak dan juga anak keberapa, alamatnya, nomor telepon mungkin kita isi default aja ya. Alamat sekolah asal dan alamat sekolah asal itu bisa diisi atau tidak. Dan diterima di kelas berapa, misalnya kita pilih diterima kelas 1, tinggal berapa diterimanya, atau jika diterima hari ini kita bisa klik today. Nomor ijazah itu bisa diisi atau tidak. Selanjutnya nama ayah mungkin tes A, ibu tes B, alamat ortu Palembang, telepon ortu, pekerjaan ayah, dan mungkin PNS atau pekerjaan ibu rumah tangga mungkin. Baik, untuk foto siswa itu bisa dipilih atau tidak. Jika sudah, bisa kita klik simpan, dan sebentar loading. Oke. Di sini akan langsung muncul pada list data siswa itu siswa bernama tes, dan untuk mengaktifkan user tersebut agar kita bisa input pada atau masukkan ke dalam kelas nanti,
kita harus melakukan aktifkan user terlebih dahulu. Baik, selesai untuk data siswa, kita beralih ke master class terlebih dahulu. Untuk master class di sini ada jumlah kelas yang ada di sekolah tersebut, misalnya ada, atau mungkin nanti 1A, 1B seperti itu. Di sini tidak ada kelas 1A, 1B, jadi saya inputkan kelas 1, 2, 3 sampai 6 saja. Untuk melakukan inputnya bisa klik tambah dengan klik untuk tingkatnya itu berapa, untuk namanya itu apa, misalnya 1A seperti itu, maksud saya 1A seperti itu, atau 2B, 2B dan lain-lain seperti itu, dan klik simpan dan akan muncul di sini. Selanjutnya master mapel. Untuk master mapel ini adalah mata pelajaran yang ada pada sekolah tersebut. Jadi untuk melakukan inputnya bisa kita klik di sini untuk kelompok-kelompoknya, kelompok berapa, misalnya kelompok A. Untuk tambahan sub itu apakah dia pi atau pemulo, atau jika mata pelajaran umum kita bisa klik no. Untuk kode singkat itu adalah singkatan dari mata pelajaran, misalnya ilmu pengetahuan alam itu disingkat dengan IPA, bisa kita isi di sini IPA, dan di sini ilmu pengetahuan alam dan KKM. Untuk minimal KKM-nya itu berapa, kita bisa inputkan nilai di sini dan klik simpan dan akan muncul di sini. Selanjutnya master ekstra ya. Oke, untuk master ekstra itu ekstrakurikuler. Jadi di sini kita langsung saja tambahkan jika ada misalnya futsal seperti ini. Bisa kita klik simpan saja, nanti akan muncul di sini. Jika untuk menghapus atau mengeditnya bisa di sini, dia akan hilang. Baik, selanjutnya untuk backup data adalah membackup database yang ada pada aplikasi ini. Jadi untuk tiap tahunnya itu pasti siswanya ada yang naik dan juga ada yang baru masuk. Jadi kita perlu membackup terlebih dahulu agar data tersebut tidak hilang. Jadi bisa kita lakukan backup data. Untuk tinggal klik backup database, kemudian kita klik tanggal backup, dan untuk melakukan downloadnya kita klik download dan akan muncul di sini backup berupa file zip ya. Selanjutnya set tahun aktif. Set tahun aktif adalah tahun pelajaran yang sedang berjalan pada tahun tersebut. Jadi untuk menambahkan tahun aktif, kita tinggal tambahkan misal tahun 2024, semester 2 atau 1, kepala sekolahnya siapa, NIP-nya berapa, tanggal bagi rapotnya, maksudnya tanggal tanda tangan rapotnya berapa, dan tanggal rapotnya kelas 3 itu tanggal berapa, dan klik simpan dan akan muncul di sini. Kemudian untuk melakukan aktif tahun, biar tahun pada aplikasi rapotnya berubah, itu bisa kita klik aktifkan. Baik, selanjutnya itu set kelas. Set kelas di sini bisa kita lihat siswa-siswa yang ada pada kelasnya. Jadi untuk melakukan input data atau menambahkan siswa ke dalam kelas itu bisa klik tambah. Dan ini siswa yang kita masukkan tadi, tes. Baik, dia di siswa pada kelas berapa, misalnya kelas 1. Selanjutnya kita pilih siswa yang akan kita input dan kita pilih ini, dan kita akan klik simpan. Siswa bernama tes akan masuk ke dalam kelas 1 seperti ini. Untuk menghapus siswa tersebut tinggal klik logo silang ini dan klik OK. Baik, sudah selesai untuk data kelas, bisa di refresh saja. Oke, sudah hilang untuk bernama tes. Selanjutnya untuk set mapel. Set mapel ini adalah guru yang mengajar pada mapel tersebut. Jadi misalnya di sini ada data yang saya hapus dulu ya. Baik, jika guru mengajar, misalnya kita langsung tambah. Baik, pilih guru, misalnya untuk Ayu Safitri itu mengajar misalnya Ayu Safitri mengajar seni budaya dan keterampilan di kelas 4. Kita pilih kelas 4, kita pilih tanda kanan dan klik simpan, dan akan masuk di sini Ayu Safitri mengajar seni budaya kelas 4. Oke, selanjutnya set wali kelas. Set wali kelas sendiri adalah wali kelas yang ada pada kelas tersebut. Fungsinya itu nanti wali kelas lah yang akan menginput data-data atau nilai-nilai pada rapot, dan bisa untuk mencetak rapot juga. Baik, untuk menambahkan wali kelas itu tinggal klik saja, misalnya kelas 3, gurunya siapa, misalnya Syurani, kita bisa klik simpan dan akan bertambah di sini Syurani wali kelas 3.
Untuk ubah password ini adalah ubah password seperti biasa, masukkan username, password lama, password baru, dan ulangi password baru. Jadi mungkin itu adalah aktor administrator. Baik, kita akan langsung pindah ke aktor guru ya. Untuk aktor guru kita masukkan data guru, misalnya tadi bernama Dalis, untuk passwordnya itu default. Oke, klik masuk. Dan inilah tampilan dashboard dari guru ya. Di sini bacanya adalah selamat datang di aplikasi Rapor Online. Anda login sebagai Darlis wali kelas 4. Baik, di sini ada muncul juga pelajaran yang diajar oleh Bapak Darlis, itu ada PKN dan sebagainya ya pada tampilan dashboard. Oke, baik, kita lihat ke bagian menu. Itu terdapat mapel diampur, riwayat mengajar, nilai sikap spiritual, nilai sikap sosial, absensi, ekstrakurikuler, prestasi, catatan, cetak rapor PTS, PAS, dan juga legar. Selanjutnya kita klik mapel diampu. Untuk mapel diampu itu adalah mapel yang diajar oleh guru tersebut. Baik, kita bisa melakukan pada mapel diampu itu kita bisa melakukan input nilai pengetahuan dan input nilai keterampilan. Misalnya kita akan melakukan input nilai pengetahuan itu pada pelajaran PPKN, misalnya kita akan klik pada nilai pengetahuan. Baik, untuk nilai di sini untuk KD itu adalah kompetensi dasar, kita bisa tambah kodenya berapa, untuk KD-nya itu apa. Di sini sudah ada satu KD, itu 4.1 memahami tugas tentang dia sebagai warga negara dan dalam memelihara kebersihan lingkungan. Baik, itu kita bisa memilih untuk mengisi nilai UTS ataupun UAS. Misalnya kita akan mengisi UTS, kita klik ulangan tengah semester dan akan muncul semua murid yang ada pada kelas 4 yang belajar dengan PKN kelas 4 ya. Bisa kita lihat di sini untuk nilainya, bisa kita inputkan nilainya berapa setiap siswa. Jika sudah bisa kita klik simpan. Oke, 22 data berhasil disimpan untuk informasinya. Untuk ulangan akhir semester itu juga sama seperti ini. Jika sudah melakukan input nilai bisa klik simpan. Baik, selanjutnya bisa kita melakukan cetak juga. Tinggal klik cetak dan akan muncul seperti itu ya. Selanjutnya bisa klik download file Excel atau upload file Excel untuk melakukan input nilai secara otomatis melalui Excel ya, gitu. Oke. Selanjutnya pada riwayat mengajar itu terdapat riwayat mengajar pada mapel yang diampu oleh guru. Itu selanjutnya bisa kita lihat nilai kurikulum seperti ini. Baik, tinggal klik cetak dan selesai ya. Begitu saja. Untuk nilai sikap spiritualnya seperti ini. Jadi untuk melakukan input nilai sikap spiritual itu tinggal klik pada rundown tersebut dan kita klik. Ini sudah diinputkan semua oleh admin, jadi kita untuk gurunya tinggal menginputkan dan memilihnya saja ya. Jadi seperti ini dan dilakukan pada setiap siswa. Jika sudah bisa klik simpan. Untuk nilai sikap spiritual sosial maksud saya itu dengan cara checklist box pada namanya tersebut. Tinggal kita checklist atau checklist saja, apakah dia bertanggung jawab, apakah dia bertoleransi, atau dia gotong royong, santun, percaya diri, atau gimana, apakah untuk ininya apakah meningkat atau gimana, itu bisa langsung diklik saja di rundownnya. Setelah itu kita klik simpan. Selanjutnya pada absensi itu bisa kita lihat untuk setiap siswa pada kelas 4. Ini adalah wali kelas siswa kelas 4, jadi untuk siswa-siswanya adalah siswa kelas 4 ya. Jadi untuk Ade Maulana misalnya itu sakitnya berapa kali, izinnya berapa kali, dan juga alfa atau tanpa keterangannya berapa kali. Misalnya 0 atau 1 atau 2 atau 3 bisa dipilih saja. Setelah menginputkan semua siswa, kita klik simpan dan data berhasil disimpan ya. Selanjutnya pada ekstrakurikuler itu sama seperti menginputkan mapel di awal tadi. Namun di sini untuk nilainya itu ABC, bukan nilai ya. Untuk juga memilih nilainya juga kita tinggal klik pada rundown yang tersedia ABC ataupun misalnya B, dia akan distribusinya akan otomatis mengisi cukup memuaskan. Jika A itu memuaskan dan juga C itu kurang memuaskan. Baik, jika sudah bisa klik simpan. Selanjutnya setelah ada prestasi ya. Jika ada
siswa yang berprestasi pada kelas, kita bisa melakukan input prestasi seperti ini ya. Ade Maulana jenis olahraga juara kedua antar Rantawayur. Bisa kita klik untuk nama siswanya siapa, misalnya David Jones, jenisnya apa ya, olahraga, misalnya dia juara 1 2023 misalnya ya, kita bisa klik simpan dan akan muncul di sini. Selanjutnya pada catatan, ini adalah catatan dan disinilah penentuan untuk apakah guru akan menaikkan siswa tersebut ataupun tidak. Jadi misalnya di sini Demo Maulana atau Ayu Lestari misalnya ya, naik kelas atau tidak, iya atau tidak, perlu setelah itu mengisi catatan. Untuk catatan itu sudah disediakan di sini, ada 1 sampai 5, jadi guru tinggal melakukan copy paste saja seperti ini. Baik, di copy paste saja, di paste di catatan ini ya. Oke. Jika sama seperti lain, jika sudah, kita klik simpan. Baik, selanjutnya ke cetak raport PTS itu di sini misalnya ya, cetak raport PTS itu misalnya langsung saja untuk melakukan cetak raport Ade Maulana, misalnya kita tinggal klik pada cetak raport Ade Maulana, kita klik dan akan muncul di sini. Karena nilainya baru kita isi pada PKN tadi, jadi di sini hanya tertera pada PKN. Tapi namun ini adalah laporan hasil belajar penilaian tengah semester pada Ade Maulana, dan datanya juga ya. Semua datanya ada di sini. Untuk orang tuanya siapa, nanti itu bisa diinputkan atau bisa ditulis oleh orang tuanya langsung, wali kelas dan kepala sekolahnya, itu juga otomatis langsung terisi ya. Selanjutnya ada cetak raport PAS atau akhir semester ya. Pada cetak raport PAS ini terdapat menu yang lengkap, itu sampul 1, sampul 2, sampul sampai 4, raport dan juga prestasi catatan. Bisa kita lihat pada S1 itu ada sampul 1, ini adalah halaman depan dari raport, bisa langsung kita print saja. Untuk tampilnya itu seperti ini ya. Jadi bisa langsung kita print saja misalnya. Nah, tinggal kita print saja seperti ini. Oke. Untuk sampelnya, kemudian ada data. Oke, ini adalah data sekolahnya, bisa kita klik print lagi langsung saja bisa. Kemudian ada sampul 4, itu adalah data dari siswanya, bisa langsung kita print juga seperti ini. Oke, langsung untuk ke bagian rapotnya adalah bagian nilai dari siswa tersebut. Jadi laporan hasil belajar penilaian akhir semester Ade Maulana ini, dan ini untuk nilai skripsi pertualan sosial yang sudah kita inputkan tadi. Untuk mata pelajaran, karena kita baru menginputkan PKN, jadi hanya muncul PKN saja ya. Untuk KKM 70, namun di bawah nilainya 42, dan di bawah KKM berarti nilainya otomatis mengisi D, dan 78 untuk keterampilannya itu otomatis mengisi C ya. Karena dan deskripsinya itu di sini cukup memahami pada tanggung jawab sebagai warga negara dan sebagainya ya. Itu untuk deskripsinya nanti diisi ada nanti di mapel di Ampung. Untuk ekstrakurikuler itu nilainya yang kita inputkan tadi di bagian ekstrakurikuler. Untuk kehadiran itu kita bisa inputkan tadi di bagian absensi, dan ini adalah tanda tangan dari orang tua, wali kelas dan juga kepala sekolah. Baiklah, selanjutnya ada prestasi dan juga catatan, bisa kita klik di sini otomatis untuk melakukan print. Bagian setelah nilai itu ada jenis prestasinya, ada apa prestasinya, jika tidak ada itu dikosongkan. Catatan wali kelasnya itu adalah catatan apa, dan tanggapan orang tua wali itu dikosongkan untuk tanggapan dari orang tua dan walinya. Selanjutnya ada cetak leger. Cetak leger adalah, bisa kita lihat langsung ya. Untuk cetak leger ini adalah nilai keseluruhan ya yang sudah diinputkan. Jadi kita cuman baru mengisi PKN, jadi hanya muncul nilai PKN saja ya. Untuk peringkatnya karena baru Ade Maulana terisi, jadi untuk Ade Maulana itu melakukan dia adalah peringkat 1. Nanti jika sudah semua terisi, nanti untuk peringkatnya akan otomatis dari besar sampai kecil ya, sesuai dengan peringkat. Itu untuk nilai pengetahuan. Dan untuk nilai ekstrakurikuler dan absensi itu seperti ini sakit itu. Dan untuk
pramuka. Di sini bisa kita lihat ABC itu sudah bisa kita inputkan tadi pada menu yang tadi ya. Pada menu ekstrakurikuler tadi akan muncul di Legger seperti ini. Dan terakhir itu untuk ubah password bisa seperti yang kita di admin tadi, untuk username apa, password lamanya apa, password barunya, dan juga ulangan password dan klik simpan. Jadi mungkin itu adalah dari menu yang ada pada raport, maksudnya aktor dari guru ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Jadi untuk episode ini sangat berguna untuk SD sekolah negeri 11 Rantau Bayur karena dapat membantu dalam pembuatan nilai raport dan juga pencetakan raport ya. Jadi mungkin itu saja, lebih dari kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.